Hai rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya Rini Kurniasari. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipahami dalam 3 langkah. Langkah yang pertama, konsumen melakukan pilihan paling disukai atau preferensi. Langkah pertama adalah mencari tahu cara orang mungkin lebih suka satu barang dengan yang lainnya. Jadi preferensi ini seperti membandingkan antara barang A dan barang B mana yang paling disukai. Kemudian langkah yang ketiga adalah terkait batasan anggaran. Ketika seseorang ingin melakukan konsumsi, maka konsumen dihadapkan dengan batasan anggaran tersebut. Batasan anggaran ini digunakan untuk mempertimbangkan harga yang ingin dibeli oleh konsumen. Jadi barang tersebut harus dilihat mengenai harganya gitu ya, terkait tergantung dari pendapatan yang dimilikinya. Kemudian langkah yang ketiga adalah pilihan konsumen. Ini langkah yang terakhir setelah memilih tadi, kemudian disesuaikan dengan anggarannya, maka pilihan konsumen adalah menjadi langkah yang terakhir. Asumsi dasar tentang preferensi yaitu terkait kelengkapan, transitivity, lebih baik lebih daripada kurang. Ketika konsumen melakukan pilihan yang paling disukai terhadap 2 barang atau lebih, maka konsumen harus melakukan kelengkapan dengan mengkonsumsi kedua barang tersebut. Dalam melakukan pilihan yang paling disukai, konsumen bisa memberikan peringkat terhadap keranjang pasar yang berisi kedua barang tersebut. Misalnya, konsumen ingin mengkonsumsi 2 jenis barang yang berbeda, yaitu pakaian dan makanan. Keranjang pasar A berisi 1 pakaian dan 2 makanan. Dan keranjang pasar B berisi 3 pakaian dan 4 makanan. Berarti dalam hal ini peringkat tertinggi adalah keranjang pasar B karena konsumen mengkonsumsi lebih banyak barang daripada keranjang pasar A. Selanjutnya dalam melakukan pilihan yang paling disukai, konsumen harus melakukan transitivity. Transitivity artinya perpindahan pilihan konsumen yang konsisten. Jika konsumen menyukai Force dibandingkan Cadillac dan Cadillac lebih disukai daripada Chevrolet, maka Force juga lebih disukai daripada Chevrolet. Dalam melakukan pilihan yang paling disukai, maka konsumen akan mengkonsumsi lebih banyak barang yang disukai daripada barang yang tidak disukai. Semua barang yang baik adalah barang yang diinginkan, sehingga konsumen selalu lebih suka barang yang lebih baik daripada yang kurang baik. Selain itu, konsumen tidak pernah puas atau terpuaskan, artinya lebih banyak konsumsi selalu lebih baik. Preferensi konsumen dapat digambarkan secara lengkap oleh serangkaian kurva indifference. Berikut kalian bisa lihat gambar kurva indifference. Kurva indifference menggambarkan semua kombinasi keranjang pasar yang memberikan tingkat kepuasan konsumen yang sama. Kurva indifference memiliki kemiringan yang negatif, artinya ketika konsumen ingin menambah konsumsi pakaian, maka ia harus mengurangi konsumsi makanan. Dan sebaliknya. Kurva indifference cembung terhadap titik origin. Artinya semakin kurva indifference menjauhi titik origin, maka tingkat kepuasan konsumen semakin tinggi. Dalam memenuhi kepuasan konsumen, ketika mengkonsumsi 2 jenis barang, konsumen dihadapkan pada keterbatasan anggaran atau pendapatan. Dengan demikian, kita akan mempelajari tentang garis anggaran. Garis anggaran adalah semua kombinasi barang yang jumlah total uang ketika dihabiskan sama dengan pendapatan. Berikut adalah persamaan garis anggaran. Konsumen memaksimalkan kepuasan dengan memenuhi 2 syarat, yaitu syarat yang pertama, konsumsi harus berada di sepanjang garis anggaran tersebut. Kemudian syarat yang kedua, konsumen dapat mengkombinasikan konsumsi barang dan jasa yang paling disukai. Ketika kurva indifference dan garis anggaran bersinggungan,
Maka titik persinggungan ini yang dinamakan dengan keseimbangan maksimum. Demikian pertemuan kita mengenai perilaku konsumen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya mengenai produksi. Terima kasih dan selamat belajar.